di situ berbunyi jamaah an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin. Abi Hurairah itu siapa Bapak Ibu? Abu Hurairah salah satu pelayan Nabi, salah satu asisten Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jadi kemuliaan di dunia ini, kemuliaan dalam agama ini itu tidak dilihat dari materi, dari jabatan, dari sosial, tidak. Tapi selalu yang diagungkan adalah siapa mereka yang berilmu. Maka Abu Hurairah ini orang biasa jemaah. Cuma beliau banyak mendengarkan perkataan Nabi, melihat Nabi dan menyampaikannya lagi. Terus kedudukan ilmu itu sesuatu yang sangat besar. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sudah mulai nyicil di tengah banyaknya aktivitas yang bisa kita kerjakan pagi ini, itu Bu. Dengan bisa layak-layak di rumah sambil nonton sinetron, atau memilih untuk sebentar saja meluangkan waktu di majelis ilmu yang disebutkan sebagai taman surga, yang disebutkan bahwasanya akan merebutkan warisan Nabi. Itu bukan karena tiba-tiba atau bukan karena tanpa alasan. Tandanya Allah memilih kita di antara ribuan jutaan manusia, tetapi Allah memilih kita untuk sedikit demi sedikit mulai mencicil warisan Nabi berupa ilmu. Lah beliau berkata bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kita akan bagi kajian bagian ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama tentang bagaimana menyikapi larangan dari Allah dan Rasulullah. Saya izin minum boleh? Bagaimana menyikapi larangan dari Allah dan Rasulullah. Pertama-tama jemaah, Nabi pernah bersabda dalam hadis ini ya, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Kata Nabi, apa-apa yang nahaitukum, nahayani itu artinya melarang. Apa-apa yang aku larang bagi kalian, kata Nabi, fajtanibuh, hendaklah kalian hindari, hendaklah kalian jauhi. Saya ulangi, apa-apa yang aku larang bagi kalian, kata Nabi, hendaklah kalian jauhi. Di sini jemaah, ini perkataan Nabi adalah sifatnya umum. Artinya semua bentuk larangan. Cuman para ulama membagi perkataan Nabi ini menjadi 2 bagian. Jadi ada larangan yang sifatnya tahrim atau haram, ya, larangan yang sifatnya haram. Dan hukum kita menjauhi larangan yang sifatnya haram adalah wajib. Larangan membunuh, larangan meminum khamr, larangan berzina, larangan melakukan kezaliman. Ini larangan yang sifatnya haram. Jadi kalau kita menjauhinya hukumnya wajib. Yang kedua adalah larangan yang sifatnya makruh. Larangan yang sifatnya makruh. Hukum kita menjauhinya adalah sunnah. Nanti kita akan bedakan bagaimana Ustaz cara membedakan larangan Nabi atau larangannya Allah yang sifatnya haram sama sifatnya makruh. Cara membedakannya jemaah, larangan Nabi yang berada dalam koridor ibadah, biasanya haram. Ya. Contoh atau larangannya Allah juga nih. Allah berfirman, "La taqrabus sholata wa antum sukara." Jangan kalian ini mendekati sholat sedangkan dalam keadaan mabuk. Maka tidak bisa dipahami bahwasanya larangan untuk mabuk itu hanya ketika sholat, tidak. Ini khusus yuridul halam, perkataan khusus, cuman maksudnya umum. Bukan hanya ketika sholat, tapi ketika tidak sholat pun itu dilarang. Ini berkaitan tentang ini. Kalau larangan Nabi yang sifatnya makruh itu biasanya bukan ibadah tapi adab. Contoh, adab Nabi pernah melarang
umatnya untuk masuk ke masjid habis makan apa? Bawang. Ya. Nabi melarang itu. Ini kan sama-sama larangan. Larangan itu kalau bahasa Arab tuh pakai kalimat la, lama, lam. Pokoknya maknanya tidak boleh. Itu sama semua. Cuma nanti ada yang tidak boleh untuk besok, tidak boleh untuk kemarin. Ada yang tidak boleh, yang tidak terikat waktu. Jadi mau kemarin, hari ini, besok tak boleh. Dan ini menggunakan kalimat lam ada alifnya. Tetapi bukan berarti kalau kita makan bawang itu nggak boleh ke masjid. Cuma di sini hukumnya makruh. Terus kalau habis makan bawang berambang lebih baik apa bu? Sikatkan dulu gitu, atau kumur-kumur dulu, atau minum kopi dulu. Dan ini nggak hanya berlaku untuk bawang, tapi dikiaskan wa mayus dulu dari dan apa-apa yang mirip bawang. Contohnya apa? Jengkol, terasi, gereh. Kalau di pete, Gereh ya kok. kalau di Jawa Barat itu Gereh kita kan ngobok tangannya. ini bu ada yang namanya oncom. Nah, oncom itu apa ya kan Tempe busuk. Nah, jengkol, pete. Coba ibu-ibu sholat sampingnya habis mukbang pete. Karena ilahnya Nabi bukan bawangnya, tetapi sebabnya. Artinya segala jenis makanan yang dapat mengganggu orang lain maka hukumnya makruh. Cuman bukan berarti Ustaz aku masuk sikatan berarti repot ke masjid, enggak. Tetap boleh. Cuman ketika Bapak Ibu kita semua menjauhinya antara sikatan dulu, siwakan dulu atau makan yang lain dulu. Itu kita sunnah dapat pahala. Nah, sunnah ini dapat pahala. Maka ini cara menyikapi larangan Allah dan Rasulullah. Kita lihat kalau hukumnya haram wajib kita jauhi. Kalau hukumnya makruh lebih baik kita jauhi. Karena menjauhinya hukumnya sunnah. Ini yang membedakan kita dengan para sahabat itu di sini jamaah. Yang membedakan kita semua dengan generasi terbaik para sahabat itu kenapa? Sahabat itu ketika tahu sunnah dikerjakan. Ketika tahu makruh ditinggalkan. Kalau umat zaman sekarang gimana? Nek sunnah Ustaz, aku tak sih wajib gue. Kalau tahu makruh lah Ustaz, makruh tidak dosa. Benar. Makruh itu tidak berdosa secara fikih. Cuma ketika kita menjauhinya di situ malah dapat pahala. Ini zaman sekarang firman Allah. Jadi kita lihat dan kalau kita perhatikan jemaah, semua yang Allah larang dan Rasul larang itu kita kalau tanpa itu juga tetap bisa hidup dengan normal bahkan tidak mengurangi kenyamanan. Contoh, saya tanya ke jemaah, dari segi yang paling sepele saja, kebutuhan pokok manusia itu apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dari 4 aspek pokok ini, yang kita minum, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tinggali. Pertanyaannya, lebih banyak yang Allah halalkan atau yang Allah dan Rasulnya haramkan? Halalkan. Lebih banyak apa Bu? Pak? Halalkan. Halalkan. Kita bahas dari minuman. Yang Allah haramkan apa? Dan Rasulnya. Kalau soal minuman, kullu muskir. Pertama khamar secara zatnya, dan yang kedua sebabnya kullu muskir. Kalau bukan khamar tapi memabukkan maka juga haram. Cuma 2. Yang ketiga segala sesuatu yang menjijikkan. Contoh darah, nggak boleh kita minum darah ya. Ini cuma 3. Seandainya manusia nggak minum 3 ini bisa hidup nggak? Bisa. Ini namanya campuran jari, sore, air putih, Seruni itu. seruni ya. Jeruk, es teh, kopi, dawet, es teler itu semua halal. Jadi saya baca kitab benar juga ya. Dari segi minuman saja kalau kita hidup tanpa itu kita masih bisa hidup. Sekarang makanan yang Allah halalkan dan Allah haramkan banyak mana? Banyak yang dihalalkan. Yang diharamkan cuma apa? Secara garis besar babi, B2, kemudian anjing, kemudian
bangkai, kemudian binatang yang secara zat tiga ini. Nanti kalau yang lain-lain diharamkan itu banyak karena sebabnya. Secara zat tiga ini. Sedangkan kita masih boleh makan apa bu? Ayam, bebek, puyuh, kelinci, ya, rusa. Kalau saya kelinci itu nggak tega, tapi secara zatnya halal. Itu lebih banyak Allah. Seandainya kita hidup nggak makan tiga ini, ya, anjing, babi ataupun bangkai, itu kita masih hidup. Sekarang yang ketiga, pakaian. Dari jenis pakaian yang Allah halalkan dan Rasulnya halalkan sampai yang diharamkan banyak banget. Banyak dihalalkan. Yang diharamkan cuma satu. Apa? Sutra. Laki-laki nggak boleh pakai sutra. Seandainya kita hidup nggak pakai sutra pun terhidup. Banyak jenis kain, banyak jenis benang-benang yang bisa dirajut untuk menutupi badan kita. Maka syariat ini lebih kita katakan jemaah. Kita ini kalau semakin mempelajari Islam, mengamalkan Islam, itu semakin memudahkan. Karena Islam itu selalu sejalan dengan bagaimana orang itu hidup. Maka Islam itu kan bukan cuma sholat, puasa, zakat, betul. Islam itu lebih dari itu jemaah. Islam adalah cara kita hidup. Dari bangun tidur sampai nanti menjelang istirahat, beraktivitas, berkeluarga, bekerja, itu semua dalam Islam ada cara mainnya. Itu semua dalam Islam ada aturannya. Sehingga orang itu semakin berpegang teguh kepada Islam, sejatinya seharusnya hidupnya semakin nyaman. Dengan sholatnya pun dia sudah nyaman. Dengan thalabul ilmi kita ngaji secara nyaman. Banyak orang yang sudah sholat, tetapi mengeluh dan saya sudah sholat tapi kok belum berubah hidup saya. Maka mungkin ada yang salah dengan sholat kita. Ini jaminan rahmat Allah. Sekarang yang kedua, kalau kita pelajari lagi jaminan rahmat Allah di dalam hadis ini juga. Jadi bagian yang pertama sudah selesai ya. Tadi cara menyikapi larangan dari Allah dan Rasulullah. Sekarang yang kedua, cara menyikapi perintah dari Allah dan Rasulullah. Sekarang jamaah yang Allah, Nabi kita katakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Saya artikan kata Nabi kita, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Hendaklah kalian datangi, hendaklah kalian kerjakan mastata'tum. Apa itu mastata'tum jamaah? Semampu dan semaksimal kita. Kata Nabi, apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, hendaklah kalian datangi. Maksudnya kalian kerjakan semampu dan semaksimal kalian. Semampu dan semaksimal mungkin. Saya tanya, kemampuan kita dalam kemaksimalan itu sama atau beda? Beda. Ada orang yang kuatnya ngaji, ada yang orang kuatnya baca Al-Quran, ada orang yang kuatnya sholat, ada orang yang dengan hartanya kuatnya sedekah. Maka kita tidak bisa memaksakan semua orang ketaatannya sama. Karena Nabi sendiri yang katakan, "Fa'tu minhu mastata'tum." Kerjakanlah perintahku ini semampu dan semaksimal kalian. Nah ini harus diterjemahkan secara objektif, sehingga nanti dalil ini tidak dijadikan justru alasan. Karena Nabi mengatakan mastata'tum semampunya. Yang pertama jamaah, larangan perintah Allah dan Rasulullah ketika di dalam dalil Al-Quran atau Sunnah itu hukumnya secara umum wajib. Jadi kalau tadi haram, kalau larangan ada yang haram, ada yang makruh. Sekarang kalau perintah sama, secara umum segala perintah Nabi dan Rasulullah itu hukumnya wajib. Segala perintah Allah dan Rasulullah hukumnya wajib.
kedua, ketika ada dalil pembanding atau ada dalil yang datang setelahnya menjelaskan perintah itu, maka hukumnya bisa turun jadi sunnah. Contoh ini. Jadi yang pertama perintah Nabi secara umum hukumnya wajib. Yang kedua ketika datang dalil lagi, dalil jelas, maka bisa turun dari wajib jadi sunnah. Sampun Bapak Ibu. Sekarang contohnya Nabi kita pernah berkata, bersabda, tasaharu fa inna fi sumuri barokatan. Kata Nabi, sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Di sini Nabi memerintahkan. Saya tanya ke Bapak Ibu, hukum sahur apa jemaah? Sunnah. Padahal di sini Nabi memerintahkan dulu. Padahal perintah itu kan hukumnya apa? Wajib. Dulu ada yang beranggapan jemaah, ini Nabi memerintahkan, sedangkan dalam kaidah usul fikih al-amru tufidul wujub. Perintah Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah niku maknane wajib. Karena fi'il amr itu dalam bahasa Indonesia ini perintah. Kalau kita memahami dalam bahasa Indonesia, perintah itu ya realisasinya ya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti menyelisih perintah. Nah, berarti kalau kita berpegang kepada dalil ini, ya, maka kalau kita puasa mau Ramadan tidak Ramadan, kalau nggak sahur puasanya tidak sah. Tetapi tidak berhenti di sini. Ini video saja dipotongin. Yang kedua datang lagi dalil ini yang saya sebutkan tadi. Pertama wajib, kedua bisa turun. Nabi pernah bilang ke Aisyah, wahai Aisyah, ada nggak sesuatu yang bisa kita masak di dapur? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita masak. Kata Nabi, idzan inni shaim. Kalau begitu, ya sudah Aisyah, saya tak puasa saja. Para ulama mengatakan hadis ini kisaran jam-jam 9, jam 10. Intinya sebelum zuhur. Maka dari dalil ini kita mengambil pendapat, para ulama mengambil pendapat ini Rasulullah pernah puasa tanpa sahur. Sehingga hukum sahur yang tadinya mungkin wajib turun jadi sunnah. Dan ini yang dipegang mayoritas ulama dan Bapak Ibu kita semua amalkan. Siapa saja yang puasa tidak sahur, puasanya tetap sah. Kalau Ramadan harus niat malam hari atau sebelum subuh. Kalau tidak Ramadan niatnya langsung pagi harinya boleh. Misalnya ibu bapak-bapak habis sholat subuh ketiduran atau setelah syuruk memang sengaja pengen istirahat pas libur, belum makan belum minum, baru bangun jam 10 terus lihat wah lumayan 7 jam lagi aja tak puasa, boleh. Kalau itu puasa sunnah, Senin Kamis Ayamul Bid, puasa Syawal, ya dengan cara pas Syawal lah mumpung misalnya agenda kesiahan puasa ataupun nggak kesiahan kita niat puasa dari pagi boleh. Maka ini tadi yang kita sebutkan. Pertama, hukum perintah dari Allah dan Rasulullah itu wajib. Kedua, bisa turun jadi sunnah. Kalau sunnah jamaah yang mengerjakan dapat pahala lebih, yang tidak berdosa. Maka orang yang puasa dan sahur itu jauh berbeda dari mereka yang puasa tanpa sahur. Karena Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barakatan. Sahurlah karena dalam sahur itu terdapat banyak keberkahan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, ya, tadi kita sudah membahas bagaimana agama kita ini begitu memudahkan pemeluknya, tentang kita menyikapi larangan Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kita menyikapi perintah Allah dan Rasulnya. Haram dan makruh, yang larangan, yang wajib, yang perintah wajib dan sunnah. Sekarang saya tanya ke jamaah, kita sudah dapat dua bagian yang kita pahami bahwasanya setiap ada larangan sebisa mungkin kita hindari, setiap ada perintah semaksimal mungkin kita kerjakan. Sekarang lebih berdosa mana? Lebih berdosa mana jamaah? Antara meninggalkan, bukan lebih berdosa ya, lebih buruk mana? Meninggalkan kewajiban
atau mengerjakan kemaksiatan. Ya, lebih Saya ulangi ya, lebih buruk mana? meninggalkan Meninggalkan kewajiban. kewajiban, artinya tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasulullah, Oh, atau mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan larangan. yang satu mengerjakan larangan, yang kedua Yang satu meninggalkan kewajiban. Lebih sama ya. Lebih jelek Jadi mana? buruk Lebih ke buruk mana? Yang pertama kurang kerjain kewajiban. Betul. Yang kedua mengerjakan larangan. Mengerjakan. Maksudnya mengerjakan. Bisa jadi yang meninggalkan kewajiban dia tidak meninggalkan larangan yang lain, walaupun meninggalkan kewajiban itu larangan. Tapi yang mengerjakan larangan dia tidak meninggalkan kewajiban. Iya. Ya bahasanya Seperti orang Indonesia ini ya tomat lah, tomat maksiat ya. Tapi dia tetap sholat gitu loh maksudnya. Mending mana sama? Ayo, nggak boleh jawabannya nggak ada yang mending sampai boleh. Harus Semua buruk. Nanti Semua jawabannya ibu meninggalkan kewajiban ada lagi. Ada yang mengerjakan, ada yang lebih buruk mengerjakan larangan. Nggak ada. Berarti sepakat semua ya. Yang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan Ya, kewajiban. Kita jawab dengan satu kisah hadis ya, Ah, tentang kisahnya iblis dan juga kakek kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mereka Nabi Adam dikeluarkan dari surga atau tidak? Ya. Iblis dikeluarkan dari surga atau tidak? Sama-sama dikeluarkan dari Surga. Tapi pertanyaannya, yang dilaknat dan dilarang masuk surga lagi siapa? Iblis. Dua-duanya sama-sama Iya. bermaksiat ya. Maksiat. Tapi maksudnya iblis apa? Tidak mau. Tidak mengerjakan Perintah. Perintah. Perintahnya apa bagi iblis? Sujud. Kepada siapa? Ada. Sedangkan Nabi Adam bermaksiat tidak? Iya. Maksiatnya apa? Mengerjakan Larangan. apa larangannya Nabi Adam? Memakan buah holdi. Sudah dapat jawabannya? Maka orang yang meninggalkan perintah itu jauh lebih buruk daripada orang yang mengerjakan larangan. Maksiat. Ini yang harus orang pahami. Karena kalau kita bisa nggak manusia tidak bermaksiat? Hampir nggak mungkin. Karena inna nafsa la amaratul bisu. Jiwa kita, nafsu kita. Nafsu kita ini memang sudah dekat kepada hawa nafsu ya, inna nafsa di sini adalah hawa nafsu la amaratul bisu, akan senantiasa condong kepada kemaksiatan. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Nabi kita pernah mengatakan, Siapa? Tahu? Bocor. sekarang aja. Tes. Itu kayak pas sholat ada yang nyanyi itu loh Pak. Bocor. Salurannya. Oh gitu. Pas sholat ada yang nyanyi campuran. Ini pas sholat. Iya. Walah. Masih gini. Iklan. Mungkin pengen ikut ngaji juga. Iya. Ya, kita lanjut. Kalau ada yang nanya di atas nggak ada ya. Bismillah kita ngaji lagi, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, ya, tadi kita katakan gak usah takut ya. Nah, kita lanjut. Si iblis tadi apa? Tidak mau mengerjakan perintah. Maka kita harus pahami bahwasanya dosa meninggalkan perintah itu jauh lebih besar daripada dosa mengerjakan kemaksiatan. Dan kalau kita pikir jamaah, kita ini senantiasa sedikit banyak ya lupa, tidak sadar mengerjakan kemaksiatan. Lisan kita, pendengaran, pandangan kita. Iya, betul. Tapi kalau orang yang meninggalkan perintah, ya, ini mohon maaf dia harusnya sadar. Sadarnya gimana? Contoh orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, Sholat. ini dia harus sadari bahwasanya dosanya lebih besar daripada orang
Nabi Adam itu dikeluarkan. Cuman kenapa? Nabi Adam mengerjakan larangan dan setelah itu bertobat. Maka kita ini sebisa mungkin jangan meninggalkan perintahnya Allah dan Rasulullah. Dan kalau kita terjerumus kepada kemaksiatan sebagaimana Nabi Adam, segera kembali untuk bertobat. Oke, kita lanjutkan jemaah. Sampai sini sudah paham ya? Sudah paham? Kita lanjut ke Paham, bagian insyaallah. ketiga dan keempat. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sama, ya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya, ya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya yang paling banyak membinasakan kalian atau umat sebelum kalian, ya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Yang paling banyak membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka terlalu banyak mempertanyakan. Terlalu banyak apa Bu? Pertanyaan. Mempertanyakan ini apa nanti kita jelaskan. Bukan banyak bertanya ya, tapi banyak mempertanyakan. Contoh Bani Israil mempertanyakan hukum Allah, kenapa begini, kenapa begini, kalau seperti ini gimana? Allah itu mendiamkan beberapa hukum di antara manusia, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah nomor tiga, tapi memang Allah diamkan sebagai bentuk rahmat bagi hambanya. Bani Israil enggak, mereka